Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Bani. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tips-tips modeling di Blender. Di sini saya menggunakan Blender 2.93. Kalau misalnya kalian menggunakan Blender 2.8 atau ya di atas 8 lah pokoknya, itu masih bisa diaplikasikan juga yang ini, tutorial ini. Dan langsung saja kita akan lihat apa aja tipsnya. Di sini saya menggunakan minigun untuk contoh aja. Nah, di sini teman-teman, tips pertama yang kita akan bahas caranya untuk membuat bolongan seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian buat bolongan seperti ini, bisa sih kalian pakai box modeling biasa terus diputus satu-satu, atau kalian pakai boolean. Tapi kalian tahu juga boolean itu agak glitchy gimana gitu. Jadi ya bisa sih kalian pakai juga, cuman ada lagi cara yang lebih bagus teman-teman. Dan seperti ini caranya. Langsung aja kita lihat. Pertama, kalian shift A dulu. Di sini ada circle, ya kan? Kita pakai circle, terus taruh sini sedikit, dan lalu masuk ke edit mode. Kita tekan F. Kayak gini. Lalu teman-teman, ini kan sudah ada face nya. Kita akan masuk ke object mode, kita copy ini, kita geser ke atas sedikit dan masuk ke top view, tekan angka 7 di numpad kalian ya. Lalu masuk ke edit mode, ini kita yang atas saja ya, jadi kita akan select semua, kita scale, geser ke Y ya, sesuai apa yang mau diproyekin sama kalian, proyeksiin gitu maksudnya. Dan lalu kita akan buat 6 barrel, jadi bolongnya 6 kayak gini. Nah, ini kita akan pakai operasi spin, jadi kita mau kursornya di tengah. Jadi masuk ke edit mode, object mode maksudnya. Kita tekan shift S. Di sini ada kursor selected. Kita pilih yang ini. Dan lalu kita masuk ke sini lagi, tekan tab, masuk ke edit mode. Lalu kalian tekan alt E. Setelah kalian tekan alt E, di sini ada spin. Klik. Nah, habis itu ini kalian nyalain double cut. Dan stepnya ini tergantung kalian, tapi di sini saya mau 6 karena ya ini 6 barrel. Terus habis itu selesai, terus bagus. Tapi jangan lupa kalau misalnya kalian kayak gini, ini kalian select semua, lalu tekan M dan ini by distance, karena dia bakal ada satu yang numpuk. Kalian klik aja dan ini di remove 32. Dan lalu saya mau ada bolongan di tengahnya, jadi saya shift A baru aja, circle, dan kita scale sedikit. Nah kayak gini, tekan F, kita buat face nya. Nah sudah, dan selesai, terus sudah ada. Setelah itu kalian pilih dua-duanya, jadi yang ini yang terakhir ya. Kalian masuk ke edit mode, lalu masuk ke top view lagi, tekan angka 7, kalian select semua aja, tekan A. Dan di sini teman-teman ada mesh, terus habis itu kalian tekan ini ada knife project. Kalau misalnya kalian klik, dia bakal ngeproyeksiin yang di atas ke yang bawah teman-teman. Tada, jadi sudah bagus. Nah ini kita bisa hapus saja, atau ya kalian juga nggak apa sih, ini kita hapus. Dan lalu kita masuk ke yang ini, kita masuk ke edit mode, ini yang ada ke project tadi, jadi kita akan hapus saja face nya, delete face. Dan jadi teman-teman, jadi bagus. Nah kalau misalnya kita extrude ke atas, lalu kita akan kasih bevel di sini. Ups, bevelnya rada gimana gitu, kurang. Nah ginian lah. Terus habis itu bevelnya kayak giniin, kita smooth shading, shadingnya juga ada normal. Tada, dan jadi bagus teman-teman. Mesnya juga bagus, ini juga caranya lebih bagus daripada, kalau untuk bolongan kayak gini ini lebih efektif daripada pakai boolean kalau menurut saya. Dan langsung aja ke next tips. Dan tips selanjutnya adalah boolean. Kalau misalnya kalian pakai boolean kayak gini, misalnya saya duplikat, terus habis itu taruh sini. Oh, saya mau buat ini jadi booleannya, saya mau potongin ini. Kalian masuk modifier, terus habis itu pakai boolean, dan search booleannya kayak gini. Klik. Nggak kelihatan tapi oke, kita akan hilangin di sini di visibility, bukan viewport. Nah ini kita ganti ke bound, terus habis itu baru kelihatan. Ini kan lama teman-teman ya. Jadi ada lagi cara yang lebih cepat untuk pakai boolean. Caranya adalah seperti ini. Jadi kalian ada add-on gratis di sini, sudah built-in Blender. Jadi kalian langsung aja masuk ke preference dan lalu di add-on ya. Di sini kalian cari aja bool tool. Nah ini kalian nyalakan objek bool tool. Lalu setelah itu kita langsung otomatis bisa pakai boolean lebih enak. Dan kalau misalnya saya duplikat ini ya, terus saya klik yang ini, terus habis itu yang mau di boolean, jadi yang ini bakal di boolean nanti. Kalian tekan aja Ctrl sama minus yang ada di numpad dan langsung jadi teman-teman. Lebih cepat dan lebih simpel banget, otomatis langsung jadi, gak pakai lama. Dan juga nggak cuma bisa untuk subtraction, bool tool ini ada banyak banget. Dan teman-teman, misalnya kalian menggunakan buat pintu atau buat ada kayak bolongan tipis ya gitulah, kayak pintu-pintu gitu, salah-salahnya pintu ya, salah-salah pintu di bool tool juga bisa langsung otomatis. Jadi kalian klik ini yang mau dibuat salah-salah kayak tadi sama persis, terus kalian tekan kontrol sama slash yang ada di numpad ini. Klik di sini, masih belum kelihatan teman-teman ya, kelihatan tipis lah, tapi bakal kelihatan banget kalau sudah kalian kasih boolean.
boolean apa namanya, bevel. Nah tara, jadi kalau misalnya kalian udah kasih bevel seperti ini bakal kelihatan jelas seperti ini teman-teman. Dan ini juga bisa masih digerak-gerakkan. Kalian juga masuk ke edit mode, shift A, ini ya kayak boolean biasanya kayak gitu teman-teman. Oke, terus next tips nomor 3. Dan langsung aja masuk ke tips nomor 3. Di sini kalau misalnya kalian punya mouse kayak gini teman-teman, masuk ke edit mode. Nah kalau kalian mau smoothin kayak misalnya pakai subdivision, jadi bola kan, nggak mau jadi bola ya. Jadi kita akan tambah, kalau misalnya kalian mau ini tetap jadi kotak cuman lebih smooth, kalian biasanya pasang loop kayak gini terus kayak gini. Tapi ini bakal banyak banget teman-teman kalau misalnya scan objek kalian ribet, jadi bakal ribet banget untuk masangin loop satu-satu. Jadi supaya lebih gampang, kita akan pasang bevel. Di sini ada bevel, di modifier, add modifier, terus bevel, dan dia nggak ada pengaruhnya karena bevelnya harus di atas, karena dia bacanya itu dari atas ke bawah. Jadi sekarang ini kan subdivision terus ke bevel, ini kita tarik aja ke atas ini. Dan di sini limit meternya kita pasang angle, jadi angle-nya setiap yang angle di atas 30 derajat dia bakal ke bevel. Dan di sini juga kita bisa atur bevelnya seberapa, ini seberapa banyak bevel kalian. Jadi smooth teman-teman, wow smooth banget, wow padahal kalau misalnya kalian lihat ya masih kotak. Ini juga bisa kalian atur-atur juga sih, kayak gini. Dan langsung aja lanjut ke yang nomor 4. Dan kita lihat apa yang nomor 4 di sini teman-teman. Yang nomor 4 adalah untuk array, jadi kalian bisa atur-atur kayak gini. Ini kan tempatnya mesin kalian adalah pelurunya, jadi kita bisa rotate sesuai keinginan. Ini juga kita bisa extrude dan kita bisa tambahin panjangnya atau kurangin, terserah kemauan kalian. Di sini caranya gampang banget kan. Ini kita hide dulu di sini. Jadi kalian model dulu satu model, kayak misalnya kita akan buat pakai cube ya. Kita kasih model, jadi ini kita akan kasih mirror ke X juga nggak apa. Jadi kita tarik ke X kayak gini. Ini clipping kita nyalakan, kita hapus yang ini face nya. Jadi kalau kalian pakai mirror ini, kalian hapus face nya supaya nggak aneh nanti shadernya kan. Jadi langsung ini karena kita sudah nyalakan clippingnya, kita geser aja ke X ini supaya nambah. Dan lalu kita buat kayak pelurnya mesin gun kayak gitu. Kalian search di internet banyak banget peluru mesin gun kan. Kalian bisa cari referensi di situ. Ini kayak saya simpel aja ya untuk contoh aja. Oke, jadi kita juga taruh kursornya ke tengah. Kalian tekan shift S, shift C maksudnya, shift C. Kita pas tengah semua. Lalu kita akan shift A dan buat ini curve. Kita pilih curve yang bezier atau yang bezier aja. Bezier. Lalu kita rotate 90 derajat ya sesuai ini. Kita scale aja. Setelah itu teman-teman, ini curve-nya. Ini kita akan buat untuk ngatur ini peluru kalian. Jadi kita akan pasang dulu array di sini. Yang objek untuk pelurunya ini kita pasang array 1. Oke, kayak gini. Kita pasang ke Y karena ini objek saya ke Y. Oh iya, jangan lupa ini jangan pakai relative offset karena bakal aneh nanti. Jadi kalau misalnya objek kalian agak panjang-panjang gitu, dia bakal terpanjang otomatis. Jadi ini kita matikan dan kita pakai constant offset. Ini kita nolin aja, dan yang satu ini kita tambahin sampai kelihatan pas. Dan lalu teman-teman, kita akan pasang ini curve, deform curve. Ini di bawahnya array ya. Jadi ini kalau misalnya kita banyakin dia bakal kayak gini. Ini kita langsung pilih curve nya. Nah waktu kalian banyakin ini ya curve nya, arraynya, dia bakal ngikutin curve nya teman. Ini kalian select curve nya, masuk ke edit mode, tekan tab, kalian bisa extrude curve nya, terus habis itu extrude yang panjang banget kayak gini juga bisa. Dan ini juga bisa panjang banget kayak gini teman. Tada, jadi bagus. Jadi bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Bila mempunyai saran dan komentar, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.